itu kayak nenek-nenek. Saya tidak. Saya dari tadi nggak Auranya. denger yang diomongin apa. Nih, coba, Auranya. nih coba kayak gini nih. Jadi begini Ustadz. Iya. Ya, oke. Ya. Terus saya tuh Sebentar, sampai titik ini saya jelaskan takutnya Ustadz gak dengar ya. Ya. Jadi usianya 30 tahun Ustadz. Jujur sejujurnya ingin Allah wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, boleh? Wala ilaha Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sudah Ibu. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Bagaimana Ustadz, ini masih proses? Nggak apa-apa masih. Ini pada keluar tapi ada yang nakal-nakal. Biasalah, namanya jin kan ada yang nakal ya. Ini masih bersisa sedikit lagi. Oke. Kita mungkin diurus di luar saja bersama dengan tim Ustadz. Hati-hati Rahma. Astagfirullahaladzim. Monyet. Bisa masuk karena sifat kita Iya. agresif tuh gimana sih Ustadz? Agresif itu Tadi di doa sih saya dengar Ustadz ada iya, sifat ada agresif. sifat agresif itu memang kalau ada suatu persoalan tuh langsung mau menyelesaikan atau mau marah itu cepat sekali gitu. Iya. Nyamber lah istilahnya. Itu agresif. Iya. Seperti itu. Itu inti sikapnya yang itu. Seperti itu. Kemudian juga ada silat itu dari turunannya. Kemudian yang kalau apa namanya ularnya yang belum keluar. Ular itu dari sifat yang kalau ngomong pedes biasanya gitu. Itu. Ular itu kalau ngomong pedes. Oke. Jadi kemarin kita sempat bahas juga bahwa sifat-sifat binatang pun ada di beberapa jin juga. Sifat jin juga. Iya, emang. Ada bisa masuk dengan karakter sifat yang kita punya sifat juga. yang, iya. Jadi klop gitu ya. Iya, memang begitu. Jadi orang siapapun itu kalau memang tidak tahu tentang isi Quran, kalau saya bilang tidak tahu isi Quran itu bukan hanya membaca, bukan hanya tafsirnya. Tidak tahu kita disuruh apa oleh Allah Ta'ala, itu sama. Jadi seseorang dengan kata-kata yang pedas dia itu ngomong terhadap seseorang, ya udah sama aja nanti isinya ular itu biasanya. Karena ular itu kalau gigit sakit, walaupun kecil 2 taring tapi sakit, itu yang saya amati sejak dulu. Kalau memang berani, nah nanti dia punya harimau biasanya seperti itu. Tambah lagi. Kalau agresif dia maunya nyerang, monyet gitu. Oke. Jadi kalau ada orang itu tidak ada jin dalam tubuhnya itu, kalau saya boleh cerita mulai saat ini, bohong sekali. Masing-masing jin ada yang numpang istilahnya. Iya. Sesuai klop atau Karakter. enggaknya dengan karakter kita. Iya benar. Benar. Bisa dihilangkan dengan kita merubah karakter kita juga. Kembali ke jalan Allah Ta'ala, ngikutin apa yang dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah kita kerjakan, kemudian hadis kita menjadi referensinya. Iya pelan-pelan, karena kita nggak akan mungkin sempurna kayak Rasul. Tapi pelan-pelan menuju situ. Ya. Nah. Jika ada sifat-sifat yang tadi Ustaz sebutkan, istighfar yuk, astagfirullahaladzim.
Udah, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat demikian ya. Amin ya. Kita lanjutkan Ustadz. Tarik mas. Tarik. Mana sih? Wah, jatuh. Silakan, Mbaknya. Kan, salam dulu. Ya, keras. Udah ada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Tina dari Yang keras aja suaranya. Nama saya Tina dari Bandung, Tina di Bandung. Bandungnya di mana Mohon. nih Tina? Majalaya. Majalaya Bandung. Mohon. Awalnya saya diajakin teman untuk diruqyah karena saya itu udah lama gak pacaran, gak mau keluar rumah, Udah lama enggak? Yang lebih keras ya. gak mau pacaran. Gak mau pacaran. udah lama gak Pada pacaran. gelis. Eh, Gak mau pacaran. emang tepayu gitu. Emang tepayu cina cina. Gak mau Terus, pacaran, gak mau keluar rumah gak mau jadi gak keluar gaul. rumah, heeh. Akhirnya kamu kayak ruqyah aja deh gitu. Ruqyah aja. Soalnya saya terakhir pacaran tahun 2008. Jadi terus aja gak mau keluar rumah, males. Pengennya teh dia terus di kamar, terus saya itu ngikutin teman. Soalnya teman saya udah diruqyah, dia itu berhasil gitu maksudnya teh. Berhasil jadi Dia itu langsung Jadi lebih- dilamar sama cowoknya kan sakit-sakitan terus. Emang kamu usia berapa? 30. 30 sampai sekarang belum menikah. Iya. Tapi kayak muda ya, kayak masih muda sekali ya, awet muda. Eh, Iya. nah, Tapi merasa tertutup. Iya. malas kalau rumah tuh. Malas Jadi, sama cowok. Beberapa kali dulu pas sekolah kan pasti ada teman cowok Iya. gitu, pas kuliah juga mungkin. Tapi Pokoknya- gak mau, takut. Pokoknya terakhir teh udah setahun keluar SMA, udah weh, nggak pacaran lagi gitu. Terus diajakin teman ke tempat ruqyah. Itu bukan tempat ruqyah sih, si teteh itu teh nggak buka praktis tapi bisa ngeruqyah. Terus saya itu katanya kelihatannya kayak nenek-nenek. Jadi kalau cowok itu kalau ngeliat saya itu kayak nenek-nenek. Saya tidak. Saya dari tadi nggak Auranya. denger yang diomongin apa. Coba, Auranya, ini coba kayak gini nih. Jadi begini Ustadz. Iya. Ya, oke. ya. Terus saya itu Sebentar, sampai titik ini saya jelaskan di takutnya Ustadz gak dengar ya. Ya. Jadi usianya 30 tahun Ustadz. Jujur sejujurnya ingin segera mendapatkan jodoh, betul ya? Tapi sifatnya itu yaitu jarang keluar rumah, cukup tertutup gitu. Kalau dekat dengan cowoknya tuh selalu menjauh kembali karena terlihat seperti nenek-nenek katanya setelah dia mengikuti ruqyah diajakin oleh temannya. Gimana? Kayak nenek-nenek gimana? Iya, jadi auranya gitu. auranya Auranya, seperti nenek-nenek Iya, kalau laki-laki kalau lihat cewek, katanya. emang nenek-nenek aura. Jadi tua gitu aja gitu. Jadi kayaknya saya tuh udah tua gitu kelihatannya teh. Oh. Saya tuh terus dikasih surat apa gitu ya, sama dibantu sama orang tua saya buat sesudah sholat maghrib, surat apa gitu, terus udah tapi pas saya itu lagi berhalangan sholat, jadi cuman kedua orang tua saya yang mengaji surat apa saya lupa lagi ya. Orang tua datang nggak? Ada. Mana orang tuanya? Ada. Silakan mangga ibu. Ada ibunya, bapaknya komplit nggak? Mama aja Pak. Ibunya, bapaknya ada juga? Ada. Bapak sini Pak. Sini. So, mangga. Sebentar. Ya sini. Ya Pak, mohon. Tadi si Neng cerita katanya, iya. Ke ruqyah, Iya. terus dikasih bacaan amalan. Iya, amalan buat sholat hajat. Soal yang mana? Soal ketupat pakai itu? Oh, lupa lagi yang itu. Lupa lagi Ya, yang juga. pokoknya yang sudah sholat maghrib pas bapak saya itu jadi ya Allah tolong perlihatkan jin yang mengganggu anak saya. Terus kemudian ada muncul dia menampakkan dirinya nenek-nenek itu, kemudian bahasanya aing cenah gitu. Menampakkan dirinya di Menampakkan depan diri itu sajadah. kata siapa? Bapak yang lagi wiridan lewat depan. Lewat depan Yang sajadah. yang lihat siapa? Bapak. Sebentar. Bapak emang bisa lihat? Maksudnya bisa lihat sesuatu yang tidak dilihat orang? Enggak, kebetulan gitu ya. Enggak bisa lihat secara langsung terus-terusan enggak. Tapi kalau tiba-tiba anak saya kayak ada kejadian,
lihat saya ke kamar, kalau waktu ke kamar ada. Ada Nini. Nih ada ini yang rambutnya panjang. Ngomong. Enggak, ada ngomong enggak. Tadi ngomong Cuma lewat. aing-aing. Oh iya yang lagi wiridan itu. Hmm. Sok tapakeun kalau ada iya aing cenah kitu bilang teh. Gitu. Terus saya tuh ke si teteh itu lagi ya, saya itu bilang terus katanya si nenek itu kan saya tiap maghrib suka baca surat itu. Surat apa? Saya lupa lagi. Ya harusnya ingat terus. Banyak. Surat pada maghrib disuruh baca surat itu. Kamu nya lebih jelas pada omongannya. Ngomongnya lebih Soalnya banyak lambat amalannya. lagi. Iya. Katanya nenek itu mau dikeluarin soalnya udah panas. Terus minta dikasih tahu tadinya mah nggak mau bilang, katanya udah dipaku sama saya, udah nggak bisa keluar, udah dirantai katanya gitu. Jadi saya itu ada yang sakit hati sama saya, kata si yang teteh ngerukiahnya. Terus saya itu dipuasain, terus dinikahkan dengan tangkal kai cenah yang udah ratusan tahun gitu. Pas terakhir saya selama sebulan dipuasain sama yang sakit hati sama saya. Terus terakhir foto saya ditancapin ke pohon yang udah ratusan tahun. Oke. Ada orang itu. Iya, yang cowok yang sakit hati sama saya. Katanya ada laki-laki yang sakit hati. Katanya fotonya, Neng siapa mah punten Neng? Ina. Neng Ina ini di fotonya tuh katanya ditancepin tuh apa ya? Dipaku ke pohon bambu yang usianya ratusan tahun. Bla 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 bla. Intinya Yang cerita siapa nah itu? itu yang merukiah karena Yang ngerukiah. ini kadang-kadang maaf sekali. Ustadz juga sempat bahas di sini Ustadz ya, menamakan diri kadang-kadang rukiah, menamakan diri kadang-kadang Ustadz ataupun kiai. Menamakan diri adalah alternatif, tapi ujung-ujungnya dilakukan seperti yang tidak disukai oleh Allah, begitu ya Ustadz ya. Betul. Kadang-kadang menamakan apa, dalamnya apa ya Ustadz ya. Iya betul, kadang namanya bagus, dalamnya belum tentu gitu loh, Betul. Karena teman-teman rukyah itu, setahu saya teman-teman rukyah itu nggak bisa melihat jin, itu nggak bisa. Teman-teman rukyah biasanya seperti itu. Jadi kalau yang ini bisa cerita seperti itu, Iya. saya Walaupun bingung judulnya juga. rukiah. Iya, walaupun judulnya Tapi rukyah ini mah gitu loh. rukiahnya bukan rukiah syar'i Pak Ustadz. Jadi Apa? untuk rukiahnya itu, jadi rukiahnya itu atas bantuan jin gitu. Jadi dia itu. Ya itu menamakan diri yang namanya Ya itulah. sudah, intinya Ya tahu, udah. intinya tahu. Seperti intinya. halnya kita disebutkan saya ke alternatif ya tetap dukun kalau ya. Iya. Oh, prakteknya seperti Iya. apa? Ya, betul, gitu. betul. Ya, Iya. Terus dia tuh minta apa? Katanya minta rambut mama berapa helai ya? tuh. Apa? Minta rambut mamahnya berapa helai. Iya. Terus Jadi dikeluarnya pakai rambut mama. Terus Oh, mic-nya mau kemana itu ya? dialirin ke sini. Terus tangan saya yang jari yang ini itu di busret sampai keluar darah. Katanya udah keluar katanya apa si jinnya. Terus? Tapi saya semakin kesini suka gelisah tidur ya. Kan Bapak hampir tiap hari sholat tahajud. Saya minta Bapak sholat tahajud di kamar saya. Terus pas saya udah bisa tidur, si Bapak saya kesurupan. Ternyata saya pas udah kesurupan, saya panas gitu. Saya baru pertama kesurupan selama 8 tahun saya digangguin jin. Saya baru pertama tahun kemarin kesurupan. Ternyata pas awalnya itu setengah sadar gitu. Saya badan saya tahu ada yang ngegerakin tapi yang ngomong bukan saya gitu. Saya bilang panas-panas ke bapak saya, tapi lihat bapak saya itu kayak lihat sinar gitu. Oke, semuanya tujuannya sebetulnya awalnya ingin mendapatkan jodoh. Setelah berkonsultasi dan lain-lain, apakah datang jodoh tersebut? Enggak ada sih. Nggak ada. Ada yang mau melamar ke rumah nggak mau. Wah. Oke, kita bahas tentang jodohnya dulu ya. Ini tujuan utamanya ada tentang jodoh, betul? Setuju? Dengan segala macam usaha yang ternyata tampaknya menuju ke Sering kedatangan ular juga. kedatangan ular dan lain-lain efek-efek yang dilakukan oleh Teh Suka Ina panas. Kalau sholat sama ngaji punggung itu suka panas. Kalau misalkan tidur siang, kalau masih bahasa Indonesia ketika eueup-eueup ada Iya, erep-erep. waktu minggu kemarin malas si ada suka nyubit gitu-gitu. Nyubit. Lagi tidur ada yang nyubit pipi. Iya. Gemes kali ya. Ih, gitu. Terus
kalau saya lagi berdoa suka ada yang ngetawain, terus kalau malam-malam suka dengar suara ada yang ketawa-ketawa, ada yang nangis, suara anjing, suara Kucing. apa anak ayam. Oke, tapi dulu sebelumnya nggak Biasa. pernah terjadi ya hal sedemikian itu. Cuman ke yang kayak ada yang nindih gitu. Oke. Tapi emang saya makin sini yang aneh-aneh itu jadi makin banyak. Iya. Oke. Apa lagi? Saya kan mimpi ya, saya main sama saudara saya. Saya pegangin tangannya pas ke sini kenapa jalannya makin gelap, terus sama saya dilepasin, ini mah hantu kayaknya. Pas saya ngelihat wajah saudara saya kenapa jadi gelap, terus dia tuh narik tangan saya lagi. Pas saya kebangun, kan saya suka dimatiin kalau lampu kalau tidur. Saya itu dicekik. Jadi menampakkan diri itu dicekik pas saya baca surat ayat kursi. Saya bisa kebangun, matiin nyalain lampu, saya pindah ke kamar mama. Bapak sholat tahajud, saya tidur sama mama. Pas mama mimpi katanya mau saya mati, cenah. Jinnya itu datang ke dalam mimpi mama. Oke. Ina tuh anak keberapa? Anak tunggal. Satu-satunya. Jadi deket banget ya. Mama manggilnya apa? Mama dan? Mama, Bapak. Mama dan bapak. malah Ya terus ada saja, 8 terus. Ceritanya Udah. banyak. Oke. Bentar ya. Dari sedikit ini aja dulu ya. Kalau semua mimpi diceritain. Tenang Ibu, tenang. Nanti Ibu jadi tenang sinetron semuanya. nanti. Saya kendalikan. Ya. Ya. Oke. Ceritanya panjang. Cerita panjang ya, nggak apa-apa. Kasihan anak tunggal, Iya, cuma satu-satunya. pengen cerita sama siapa, ya Ibu ya? Iya, oke. Ibu baru dikit aja, sudah lama banget sih. Oke, jadi intinya seperti itu. Pokoknya sekarang kesiksa dengan mimpi-mimpi buruk dan kejadian-kejadian aneh, gitu ya. Punggung suka panas. Punggung suka panas, akhirnya ke fisik juga berpengaruh. Pada tujuan utamanya ingin dekat jodohnya nggak kunjung datang, gitu ya. Mau kerja juga, yaudah. Kan saya kelas karyawan nih mau bekerja juga, hati saya ingin keluar rumah tapi badan saya gak mau Oke, digerakin. intinya susah keluar rumah untuk bekerja, untuk ketemu orang lain, segala macam gitu Ustaz. Ustaz. Oke, cukup ya. Kalau semuanya itu jadi makin gak fokus, ya. Oke, Teh Ina? Apaan ya Ustaz? Sudah cukup nggak apa-apa. Enggak Tapi intinya fokus aja. Kalau semua itu kita jadi bingung juga, ya. Cukup Neng Ina, aduh anak tunggal, hiji-hijina. Siapa namanya? Tina. Agustin. Tina. Iya, Tina Agustin, lahir bulan September. Mbak Iya, Tina Agustus. sering jengkel sama ayah enggak sih? Jengkel sama ayah. Iya. Iya, udah. Kalau sering jengkel sama ayah apa Mas Irwan biasanya? Jodohnya jadi jauh. Harusnya dekat sama ayah, bermesraan sama ayah, hormat sama ayah, gitu ya Ustaz? Insya Allah seperti itu. Tapi suka canda-canda sama ayah ya. Iya, tapi kadang-kadang jengkel menjengkel gitu ya. Suka tidak dibicarakan kejengkelannya. Soalnya galak. Bapak galak. Enggak. Enggak, maksudnya mantunya. Enggak. Paling seneng gitu nih Nah, sama satunya. Ternyata anaknya merasa bapak galak. Akhirnya anaknya kesel, katanya gitu. Pengennya Ustaz. cepet-cepet berjodohnya Pak Ustadz. Memang ada yang teman ibunya, teman saya itu ada yang ngelamar ini nggak mau melihat Ketemu juga nggak mau. Ya sudah. Tertutup. Coba ya memang kalau tertutup seperti itu. Pernah ngapain aja, ngamalin puasa dan sebagainya, pernah nggak? Saya pernah puasa 41 hari. Oh hebat. Terus Puasa apa? Ramadan maksudnya? Ramadan 29, 30. bukan terus Jadi diniatinya puasanya apa? sunat. Sunat apa 41 hari? Terus setiap Tadi malam dulu itu sholat puasa apa? ya pengen sembuh gitu. Iya puasanya judulnya Sunat. niatnya puasa apa? Sunat aja. Ada puasa Daud selang-seling 111 sama Senin Kamis. Ini 41 hari terus-terusan. Sunat apa?
atau harus ada ilmunya.